Acara Ramah Tamah Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan Institut Agama Islam Negeri Manado, Rabu 29 Juni 2022, bertempat di Grand Bangkok lantai 1 Nuansa Hotel and Convention Center pada hari ini di Manado. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Dekan Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan, kami sebut dengan hormat Bapak Dr. Mardianto MPD. Yang kami hormati Wakil Dekan 1 Ibu Dr. Mutmainah MPD. Yang kami hormati Wakil Dekan 2 Bapak Dr. Adri Yoneto MPD. Yang kami hormati Wakil Dekan 3 Ibu Dr. Febri Ismail MPD. Yang kami hormati Ibu Profesor Dr. Rukmina Gundala SI. Yang kami hormati Bapak Dr. Rifai Bolotio MPD. Yang kami hormati Bapak Dr. Usman MPD. Yang kami hormati Bapak Dr. Kudrat Tuhan MPD. Yang kami hormati Bapak Dr. Muhammad Syakur Rahman MPD. Yang kami hormati Bapak Pendiri Makassar State. Dan yang kami hormati sidang tamu undangan pada hari ini. Keluarga besar Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan Institut Agama Islam Negeri Manado kembali merajut dan memperkuat simbol silaturahmi dengan satu harapan, dengan silaturahmi sekat yang boleh ada dengan sendirinya mudah. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala rasulillahi mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada, amma ba'du. Segala puja dan puji syukur mari kita haturkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang senantiasa melimpahkan rahmat, taufik serta hidayahnya kepada kita semua, sehingga pada hari ini kita masih diberikan nikmat sehat, nikmat rezeki dan diberikan kesempatan untuk dapat menghadiri acara Ramah Tamah alumni Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan Institut Agama Islam Negeri Manado. Tak lupa salawat serta salam semoga dapat tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW beserta keluarga dan para sahabat-sahabatnya. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Dengan memohon syafaat, barakah dan ridho Subhanahu wa Ta'ala, marilah kita buka acara ini dengan melafazkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Dilanjutkan dengan laporan ketua panitia yang akan disampaikan oleh Saudara Zulkifli Tempurung SPD. Disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukran billah. Segala puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena tentunya kita yakin dan percaya tanpa puasa serta ridhonya mustahil kita bisa hadir di tempat ini dalam keadaan sehat walafiat. Salawat dan salam senantiasa kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Nabi Muhammad SAW, karena tentunya berkat kesabaran serta dakwah beliau maka kita bisa merasakan iman dan Islam pada hari ini. Yang saya hormati Dekan Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan Institut Agama Islam Negeri Manado,
Dr. Adrianto MPD, Wakil Dekan 1 Dr. Mukmanina MPD, Wakil Dekan 2 Dr. Adrian Lujato MPD, Wakil Dekan 3 Dr. Pepi Ismail MPD, Profesor Dr. Kumina Budiwala MSI, Dr. Muhammad Syakur Rahman MPDI, Dr. Ibrahim Latio MPD, Dr. Andes Kudrat Bungkalang MPD, Dr. Rustam Nanti MPD, Kepala Program Studi Pendidikan Agama Islam beserta Sekretaris Program Studi Pendidikan Agama Islam, Dr. Nur Hayati MPDI beserta Abrar Ilham MPD, Kepala Program Studi Manajemen Pendidikan Islam, Dr. Anies Kusnan MPD beserta Sekretaris Prodi, Bapak Abdul Muiz MPD, Kepala Program Studi Tadris Bahasa Inggris, Nur Halimah MPD MHUM, mohon maaf, dan Sekretaris Prodi Tadris Bahasa Inggris Fadlan Saini MPD, Kepala Program Studi PIAUD, Ibu Nikmala Nemin Kaharudin MHUM beserta Sekretaris Program Studi PIAUD, Bapak Fahri Utomo MPD, dan seluruh dosen-dosen pendidik maupun tenaga pendidikan lingkungan Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan yang sempat hadir pada pagi hari ini, para orang tua kami, para teman-teman alumni Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan yang tentunya berbahagia pada hari ini. Adapun pada kesempatan kali ini saya sebagai panitia mengucapkan terima syukur dan terima kasih kepada seluruh sivitas akademika di lingkungan Institut Agama Islam, terutama di Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan, karena berkat daripada dorongan dan juga kerjasama yang baik dengan fakultas maupun dengan prodi, maka kegiatan hari ini bisa terselenggara dengan baik. Adapun maksud kegiatan kami hari ini yaitu di mana ini sebagian daripada syukur kami sebagai alumni Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan, karena kurang lebih 4 tahun, bahkan ada yang kurang atau ada yang lebih, kami sudah menyelesaikan studi kami di Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan, dan oleh karena itu kami melakukan kegiatan hari ini atau melaksanakan kegiatan hari ini untuk juga mempertemukan antara orang tua dan juga pendidik-pendidik kami di lingkungan fakultas. Kami ingin memperkenalkan kepada keluarga kami, kepada orang tua kami, bahwa inilah guru-guru kami, inilah dosen-dosen kami yang kurang lebih 4 tahun ini telah membimbing kami, mengajarkan kami bagaimana untuk menjadi seorang akademika yang insya Allah bisa berguna di masyarakat, agama dan bangsa. Begitupun kepada dosen-dosen di lingkungan Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan, kami juga ingin memperkenalkan kepada Bapak Ibu sekalian bahwa inilah orang-orang tua kami, inilah wali yang mana mungkin pernah Bapak atau Ibu sebagai dosen mengingatkan kepada kami agar selalu mengingat orang tua kami untuk selalu mendedikasikan ilmu yang kami pelajari di kampus untuk orang tua kami. Maka inilah orang-orang tua kami, inilah mereka yang telah membantu kami banting tulang siang dan malam untuk membiayai sekolah kami. Dan kepada orang-orang tua, para teman-teman, inilah kita, inilah keluarga besar Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan, dan alhamdulillah besok kami yang ada di ruangan ini akan juga wisuda di Hotel Sultan Raja dan akan dihadiri juga oleh dosen-dosen yang hadir di ruangan hari ini. Lebih daripada itu, saya sebagai panitia mengucapkan permohonan maaf bila dari awal mungkin kegiatan ini sampai akhir nanti ada kesalahan-kesalahan yang kami lakukan, karena semata-mata kami adalah manusia biasa, dan juga pada tahap ini kami juga belajar bagaimana agar menjadi mahasiswa atau alumni yang bisa berkontribusi di fakultas. Dan kami mengundang ibu bapak sekalian, dosen-dosen kami, agar yang mana ini sebagai syukur juga kami dan ucapan terima kasih kami kepada bapak ibu sekalian, dosen-dosen tarbiyah, bahwa alhamdulillah telah membimbing kami, ada di sini yang menjadi pembimbing dosen kami, pembimbing skripsi, ada yang menjadi penguji kami. Alhamdulillah dengan bimbingan serta ujian-ujian yang diberikan anda-anda sekalian, kami bisa sampai di tahap ini, dan alhamdulillah kami bisa memakai gelar SPD. Jadi daripada itu kami juga atau saya sebagai panitia memohon sebentar lagi agar rekan-rekan bisa membuka acara ini sekaligus memberikan sambutan kepada para tamu undangan. Mungkin sekian dari kami, sekali lagi kami ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada
dalam kutipan Ibu Prof. Minal Ibala dalam salah satu ujian teman saya, dia mengatakan bahwa pendidikan yang sebenarnya itu bukan ada di kampus, tapi pendidikan sebenarnya itu ada di masyarakat, dan bukan lagi KRS atau KRS yang menilai prestasi kita, tapi masyarakat akan menilai apa yang kita dapat di kampus dan apa yang kita lakukan. Insya Allah apa yang kita dapat selama 4 tahun di kampus kita dedikasikan untuk orang tua kita. Bagi orang tua yang mungkin sudah meninggal seperti saya juga, saya tetap dedikasikan untuk orang tua kita. Insya Allah itu bernilai pahala untuk kita, untuk orang tua, dan juga untuk masyarakat sekalian. Selamat datang kepada Ustaz Junaidi. Ini salah satu dosen di Fakultas Tarbiyah dan Keguruan. Mungkin itu dari saya. Insya Allah besok kita akan diwisuda secara akademis di Sultan Raja di Maudi. Insya Allah para orang tua sekalian, kita sama-sama bisa hadir besok nanti dengan tiga dosen-dosen juga. Akhirul kalam, wassalamualaikum akhirat, billahi taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah laporan ketua panitia kepada saudara Zulkifli SPD, diucapkan terima kasih. Bapak Ibu hadirin undangan yang kami hormati, kita akan menyaksikan penampilan tim Hadra Fakultas Tarbiyah Institut Islam Negeri Malang. Mari kita sambut dengan tepuk yang meriah. Assalamualaikum. Barangkali fakultas tarbiyah, aku berdoa dengan pelaporan jawab waalaikumsalam. Assalamualaikum. Ku tidak lupakan, kan terkenang selama hidupku. Biarpun saya pergi jauh, tidak akan hilang dari kalbuku. Anakku yang ku cintai,
Kami semua putra putri Indonesia, sopan santun. Selanjutnya, sambutan oleh Dekan Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan, kami sambut dengan hormat Bapak Dr. Ardianto MPD. Disilakan.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Selamat datang Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur dapat datang kepada Allah Subhanahu wa taala pada hari ini tanggal 29 Juni 2022. Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan Institut Agama Islam di Manado kembali menyelenggarakan kegiatan selamat tamat alumni Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan yang akan melaksanakan kegiatan wisuda pada besok hari tanggal 30 Juni tahun 2022. Wisudawan 2022 periode pertama pada tahun ini yang sesuai data yang masuk ada sebanyak 135 orang besok yang akan diwisuda, dan pada hari ini yang mengikuti kegiatan pertama-tama sesuai laporan dari Ketua Panitia sebanyak 8 orang. Bapak Ibu yang saya hormati, hadir lengkap berbagai kalangan pada jajaran pimpinan fakultas. Saya sapa satu-satu dan mohon perkenan berdiri karena ini adalah salah satu tujuan dari kegiatan kami yang dilaksanakan oleh alumni. Bagaimana disampaikan oleh dua panitia tadi, bahwa ini memperkenalkan dan bisa mengenalkan yang pertama Ibu Dr. Mukmainah berdiri. Ini adalah wakil dekan bidang akademik dan perubahan. Kemudian yang kedua wakil dekan 2 Bapak Dr. Afidruddin PDI bidang administrasi, Pak Dr. Aziz. Selanjutnya Ibu Dr. Firdi Ismail, wakil dekan 3 bidang kemahasiswaan dan kerjasama, Kabak DU Fakultas tidak hadir karena sedang persiapan dengan pembicara. Kemudian para ketua dan sekretaris program studi sebagai sektor pengolahan pendidikan, dan ketua program studi pendidikan agama Islam Dr. Hayati PDI yang sangat sibuk dari tadi di beliau, bersama sekretarisnya juga yang sibuk, Pak Abdari Ilham. Lalu ada ketua program studi cantik bahasa Inggris Ibu Nurmalima Ibu dan cantik dari ketua dan sekretarisnya serta saya ini PD. Saat ini masih nyok bukan pesannya. Terus ketua program studi pendidikan bersahabat hadir. Sekretaris program studi pendidikan bersahabat Pak Abdul Rahman. Ketua program studi berkuasa penuh pendidikan guru madrasah ibtidaiyah yang kepada di Alumni. Berikut Ketua program studi pendidikan Islam An-Husaini bersama pimpinan beliau ini Ibu Ikmalani Jaburi Lempo dan sekretarisnya Pak Nurfali Tomo. Koordinator program studi Indonesia pendidikan Islam Pak Dr. Sultan MPD juga perkenalan hadir, persiapan bukti dan juga akan menjawab dan kerja. Ada sekretaris program studi Indonesia pendidikan Islam Pak Abdul Muiz dan Pawel.
Sudah ya, di 6 program studi. Semoga nanti akan ada tambahan program studi. Kalau kita diperkenankan untuk membuka program studi pendidikan guru, pendidikan profesi guru atau PPG pada tahun ini sekolah yang ada penambahan program. Jadi 6 program studi yang ada di lingkungan Fakultas Sarjana Keguruan. Dan dosen-dosen yang hadir yang perlu saya perkenalkan. Ya, jadi supaya nanti ketemu bicara para alumni dan orang tua bisa. Ada Profesor Dr. Rufina Munibak. Beliau ini adalah ketua tahun 2015 dan menjadi rektor di yang pertama 2015 sampai 2019. Berikut ada Dr. Muhammad Satur Rahman MPD. Beliau adalah dekan 2018-2019. Ada Dr. Mifai Murtio MPD yang sedang menyanyikan lagu tadi. Beliau adalah Direktur Program Pasca Sarjana 2015-2019. Berikut ada Dr. Usman Laki MPD. Ini saya kontes karirnya beliau ini. Jadi kepala Balai Keagamaan Manado, transit di Jakarta, menjadi Kasubdit Surabaya, lalu menjadi kepala balai di Surabaya, lalu kemudian menjadi terakhir jabatannya adalah kepala kantor wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Tengah dan sekarang ini bergabung sebagai dosen Fakultas Sarjana Keguruan. Ada Pak Adnanus Sudrategaran MPD. Ya, ini lama menjadi pejabat di Kementerian Agama pada di Bitung, lalu pernah menjadi kepala biro di Manado dan terakhir menjadi kepala kantor wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi. Lalu ada Dr. Tubagus Jaber ABLM PSMMR. Karena sudah pensiun, sudah mulai pakai kopiah. Beliau mengakui dan pada hari ini dalam rangkaian acara tamat juga sekaligus cara fakultas berkaitan dengan Bendera Cendramata atas purnawaktu beliau sebagai dosen di Fakultas Sarjana Keguruan. Beliau adalah mantan pejabat eselon 2 di jajaran provinsi Sulawesi Utara sebagai kepala biro. Dan para dosen-dosen yang lain tadi ada Pak Dr. Ahmad Junadi Abdurrahman LC MPD. Beliau itu dikata sebagai pengasih Rasulullah SAW dan beliau adalah salah satu dosen yang ada di Fakultas Sarjana Keguruan. Dan jajaran dosen lainnya yang boleh saya sebut satu, Pak Kadir ini masih mau Kadir ini penulis buku menjadi dosen menjadi penulis buku utama di bidang statistik. Ada Pak Haris Amir Tau Nyong juga ini dosen di Riau. Ada Indah juga masih Gina Gurvina dari SPD, ini masih cewek. Ini Asma BD bersama Gina Pak Misbahudin MPHI. Yang lain ada Pak Adit ya, dan seluruh jajaran dosen maupun teknik di lingkungan Fakultas Sarjana Keguruan alhamdulillah hadir. Karena itu saya sebagai dekan tentu menyampaikan terima kasih atas kehadiran Bapak sekalian. Dan yang teristimewa adalah para mahasiswa yang hari ini sudah menyandang status sebagai alumni karena sudah diusium di Fakultas Sarjana Keguruan sebanyak 86 orang yang hadir pada hari ini bersama para orang tua, bapak dan ibu yang hebat-hebat yang hadir pada hari ini. Bersyukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas perkenannya kita bisa hadir di tempat ini. Dan karena itu kita menjadi wajar untuk menyampaikan rasa syukur. Yang berikut saya ingin menyampaikan bahwa kegiatan seperti ini adalah bukan sesuatu yang baru. Ini dilakukan oleh Fakultas Sarjana Keguruan pada waktu-waktu sebelumnya dan juga oleh fakultas ataupun lembaga-lembaga.
Jadi Fakultas Tarbiah Perguruan menyelenggarakan kegiatan amal ini adalah salah satu cara kami untuk memfasilitasi ekspresi rasa syukur rekan-rekan mahasiswa yang jadi alumni hari ini, yang bisa saja di ruang-ruang yang berbeda, di tempat-tempat yang berbeda juga dilakukan hal yang sama. Dan saya sangat setuju tujuan dari pelaksanaan kegiatan ini intinya adalah silaturahim antara kami sebagai orang yang pernah mungkin menjadi bagian dari dosen, dari pimpinan mahasiswa yang menjadi alumni, dan para orang tua yang ikut serta hadir pada hari ini. Atas nama pimpinan fakultas menyampaikan terima kasih atas inisiasi dari rekan-rekan alumni yang semuanya murni manajemennya dikelola oleh mahasiswa, penyediaan tempat, ya, penentuan waktu, dan kami sendiri sebagai pimpinan termasuk para dosen ini dan pegawai hadir sebagai undangan dari para alumni yang menyelenggarakan kegiatan ini. Saya mencermati tadi biodata para alumni itu cita-citanya, mimpinya tinggi-tinggi. Ada yang mau jadi rektor, jadi dekan, sampai yang paling rendah cuma jadi sekretaris program studi. Kalau Bapak Ibu sekalian, kalau kita mereview filmnya Profesor Hamdan, kami setia besok akan menjadi salah satu seorang yang diundang di kelas ilmiah melawan takdir. Jadi beliau berpesan, jangan takut bermimpi, jangan pernah takut bermimpi, karena masa depan kita semua, termasuk depan kalian, itu akan sangat bergantung pada ruang-ruang mimpimu hari ini. Jadi mana tahu Anda tadi yang mau bekerja jadi rektor itu kelak nanti mungkin akan studi di Amerika dan di Australia, dan pada saatnya dia pulang menjadi dosen dan lalu akhirnya bisa menjadi direktur. Itu bisa saja terjadi. Di sekali lagi jangan pernah takut bermimpi. Hanya saya sedikit agak miris sedikit ya. Hobinya rata-rata redahan. Ada yang hobinya rebahan. Nggak bisa mimpi jadi rektor kalau hobinya cuma tiduran. Ya. Lain-lain menunggu lamaran, nggak bisa jadi rektor kalau menunggu lamaran. Ya, jadi kalau punya cita-cita tinggi, ya harus juga punya hobi yang tinggi. Jadi semangat hobi itulah yang akan mengantarkan kita menjadi meraih mimpi dan cita-cita yang kita inginkan. Nah, sebagai rekan, saya tentu berkewajiban untuk menyampaikan pesan. Ya. Di FTIK itu selalu buat semacam yel-yel atau kata lain. FTIK edukatif. Jadi saya pikir para alumni ya harus betul-betul menginternalisasi nilai-nilai edukatif itu. Dia akan selalu menjadi pendidik. Karena itu dia harus terus-menerus meningkatkan ilmu dan pengetahuannya agar bisa melakukan praktek-praktek pendidikan itu. Lalu FTIK humanis. Di FTIK nggak boleh terlalu permisif terhadap kondisi yang ada. Jadi harus lebih adaptif, dan karena itu dibutuhkan kepekaan sosial. Ada responsibility yang tinggi ya dalam menghadapi berbagai macam problem kehidupan masyarakat sebagai wujud dari cirinya yang manusia. Lalu FTIK harus FTIK religius, meskipun dia humanis tapi tidak boleh meninggalkan nilai-nilai keagamaan. Maka itu menjadi salah satu karakter dasar yang besar. Supaya kalau nanti alumni FTIK memiliki kecerdasan spiritual yang tinggi. Jadi tak boleh ada seperti kasus mahasiswa yang problem uji itu yang saya belum luruskan hari ini. Ya, saya kasih kesempatan 2 bulan untuk bisa membaca Al-Quran. Alumni FTIK
luar biasa. Karena itu harus inovatif. Jadi FTIK inovatif. Bapak sekalian yang hormati dan rekan-rekan alumni yang sangat saya banggakan. Pandemi COVID-19 ini mengajarkan kepada kita betapa pengetahuan dan skill teknologi itu penting. Karena itu sebagai alumni FTIK ini harus menjadi salah satu ciri yang paling mendasar yang harus dimiliki oleh alumni. Meskipun tentu pendalaman dari keagamaan itu amat penting dan fundamental, tapi dia tidak boleh menafikan bahwa di dalam menghadapi kehidupan yang amat kompleks ini kita butuh pengetahuan, kita butuh skill, dan kebutuhan skill itu tentu terkait dengan bidang program studi yang digeluti nanti, tapi juga harus menguasai sektor-sektor lain yang terutama sekali berkaitan dengan teknologi atau digital. Inilah yang bisa memungkinkan kita untuk bisa terus survive di dalam menghadapi persaingan yang sangat kompleks. Lalu pada saat yang sama alumni FTIK harus memiliki etos, etos ilmu dan etos kerja yang tinggi. Kita tahu alumni FTIK itu mengabdi di berbagai lembaga pendidikan. Bahkan laporan terakhir pada bulan lalu, kalau tidak salah saya tanya salah satu alumni itu 6 bulan baru dikasih gaji sebesar 300.000. 6 bulan. Saya tidak tahu bagaimana bisa mendapat data itu. Tapi saya sudah berapa tahun mengabdi. Ini sudah masuk tahun ke-5. Kalau proses untuk menuju lokasi itu juga cukup jauh, jadi harus berjalan kurang lebih 2 jam setengah. Dan ternyata data itu bisa saja bukan hanya satu, itu bisa lebih dari satu. Itu menunjukkan bahwa FTIK siap bekerja, siap bekerja. Nah, inilah salah satu yang mendorong mengapa FTIK mungkin ya bisa jadi sampai sekarang masih terus menjadi fakultas ya dengan jumlah mahasiswa terbesar terbanyak. Dari 135 mahasiswa wisudawan yang akan wisuda besok itu dikumpul 3 fakultas lainnya itu belum sama jumlahnya. Jadi kalau fakultas tarian tidak mengkontribusi 135 itu mungkin tidak lama itu proses wisuda, di sekitar 10 menit sudah selesai. Tapi karena FTIK akhirnya bisa berlama-lama. Nah, saya berterima kasih itu kepada seluruh jajaran program studi yang terus-menerus membuat standar ya, sistem penilaian mutu internal yang ketat, bahkan mana perlu biaya itu ya baik kebijakan. Kalau mahasiswa sudah lewat 1 bulan tidak datang oleh logistik dan mengharap mau diproses, pasti akan terjadi kembali. Nah, itulah makanya prodi ini mendapatkan akreditasi A. Dan satu-satunya yang ada di Manado dari seluruh program studi, baru program studi PAI yang mendapatkan akreditasi. Nah, lewat dari 2 bulan setelah ujian proposal tidak datang melapor, nanti dia ujian proposal kembali. Nah, sama seperti mahasiswa yang lain harus lulus dulu ujian hafal surat. Ya. Kalau tidak akan bisa lanjut ke proses berikutnya. Itu standar mutu. Dan kita berharap ini terus menerus secara proses yang kita lakukan sehingga kita mempunyai standar lulusan. Saya kira itu yang ingin saya sampaikan, dan sekali lagi atas nama pimpinan fakultas mengucapkan terima kasih ya, karena acara ini terselenggara hanya karena ada inisiatif dari mahasiswa para alumni. Dan kami yang hadir sebagai unsur pimpinan ini adalah unsur yang diundang sebagai bagian dari rasa hormat ya, dan penghargaan kami terhadap ekspresi rasa syukur yang diselenggarakan oleh kawan-kawan pada hari ini. Sekaligus juga saya nitip ke panitia, karena ada dosen kami di fakultas yang akan berbakti, saya titipkan, saya bilang boleh tidak di acara ulang tahun nanti sekaligus saya mau rangkaikan dengan acara sedikit ya,
tentang Pornografis salah satu yang saya sebut tadi, kami selalu menyapa yang akrab Dr. Abe, namanya banyak sekali, dokter, bagus, Jaber, Abe, Elo, masuk gelar, MPS, MMR, tambah lagi, banyak sekali. Jadi saya berterima kasih telah diperkenankan oleh panitia. Artinya saya sebagai kanjeng juga izin dulu ke mahasiswa, bukan kuliah. Kalau boleh saya laksanakan, kalau enggak nanti akan ini acaranya bukan alumni. Itu saya kira penegasan dari kami dan atas seluruh partisipasi dan kerja Bapak Ibu sekalian, terutama para ketua program studi, sekretaris, dosen, teknik yang terus selalu sigap melayani. Ini tidak saya lupakan dan harus saya sebut karena kalau tidak ada peran tenaga ini tidak jalan di SKSK. Ridwan Yahudi, PPDB itu mahasiswa tidak diuji kalau tidak masuk SK-nya, dan itu dibuat oleh dia ini Pak Wahidin Paransan. Ada yang terakhir di bagian tata usaha Pak Wiratama Australi Sarjana Teknik. Ya, ini yang membantu urusan administrasi umum dan bagian tata usaha di Fakultas Teknik Perguruan. Saya kira itu yang ingin saya sampaikan, dan sekali lagi juga mewakili seluruh manajemen fakultas, manajemen program studi, dosen dan teknik menyampaikan permohonan maaf juga sekaligus kepada para orang tua, keluarga, apabila selama anak-anak Bapak Ibu sekalian berada di fakultas ada yang 4 tahun, 5, bahkan ada yang sudah dimintai Pak Arbari lewat dari 7 tahun, bahkan karena dapat bonus COVID-19 ada penambahan 1 semester. Ada hal-hal yang mungkin kurang berkenan dalam pelayanan kami. Sekali lagi kami sudah berusaha memberikan pelayanan yang terbaik, tapi tentu di sana sini ada keterbatasan. Karena itu mewakili seluruh jajaran manajemen menyampaikan permohonan maaf yang sebesar-besarnya. Juga di saat yang sama kami juga ingin menyampaikan terima kasih kepada Bapak Ibu sekalian, keluarga yang telah merelakan menitipkan anak-anak yang kami bina, kami di fakultas ini. Artinya tidak memilih fakultas lain, memilih fakultas tarbiyah dan ilmu kedua. Kami berterima kasih karena choice atau pilihan Bapak Ibu sekalian itulah yang berkontribusi angka jumlah mahasiswa fakultas tarbiyah dan ilmu kedua. Dan karena itu atas nama seluruh jajaran manajemen menyampaikan terima kasih sekretaris akademi Fakultas Tarbiyah, sekaligus tentu berharap mudah-mudahan dengan informasi yang saya sampaikan bahwa Fakultas Tarbiyah punya 71 dosen dan lebih dari 60 itu fokus di Fakultas Tarbiyah dengan tingkat pendidikan yang beragam dan keahlian yang berbeda-beda, berasal dari perguruan tinggi dalam dan luar negeri. Di SDN kami punya cukup, mohon ini diinformasikan kepada keluarga, kepada tetangga, kolega, Bapak Ibu sekalian, agar kiranya kelak juga bisa menjatuhkan pilihan ya, atau memilih Fakultas Tarbiyah Perguruan sebagai tempat bagi anak kita menimba ilmu pengetahuan. Datang Pak Sulaiman Mafias LC MPD PhD. Beliau adalah alumni Mesir, kemudian S2 di Australia dan terakhir S3 di Hawaii. Silakan di depan. Beliau baru saja kembali dari Amerika Serikat untuk 6 bulan dalam rangka Fulbright beasiswa penelitian. Ini adalah salah satu dosen yang kami miliki di Fakultas Tarbiyah Perguruan yang program. Jadi tidak usah ragu, kami punya SDM yang mumpuni, dan mohon doa kami sedang merintis pembukaan program studi PPG Pendidikan Profesi Guru untuk 2 bidang keahlian, guru PAI di sekolah dan guru
Madrasah Ibtidaiyah, guru MI, guru kelas Madrasah Ibtidaiyah. Insyaallah dalam waktu dekat kami akan submit dokumennya untuk dinilai secara administratif oleh pusat, untuk kemudian di asesmen lapangan oleh tim. Mudah-mudahan berkat doa dan dukungan Bapak Ibu sekalian, PTK pada tahun ini bisa mendapat kepercayaan untuk menjadi penyelenggara pendidikan profesi guru. Demikian lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Sekali lagi saya mohon maaf, dan sengaja tidak bawa kertas naik di lembar ini. Barangkali sebagai bagian terakhir juga berarti sebagai dekan. Saya mau bicara bebas saja. Terima kasih seluruh jajaran Polri yang selalu mendukung meskipun ini banyak yang terlewat. Ada yang berkata-kata dari kantor sudah pulang, sudah masuk di tengah rumah, antara rumah kantor. Betul di telepon balik, meskipun seringkali 25% sudah sampai di rumah kembali. Ya, karena saya akan mengutamakan pelayanan di fakultas dan di program studi. Terima kasih. Saya juga mohon maaf secara pribadi pada seluruh mahasiswa sebagai dosennya, sebagai pembimbing pemuji. Sekali agak susah mengatur jalur bimbingan, juga sekali tidak tepat waktu ya di dalam mengatur jalur ujian karena kesibukan di pimpinan. Sekali lagi terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bisikan kalbu. Demikianlah sambutan yang telah disampaikan oleh Dekan Fakultas Tarbiyah dan Keguruan Institut Agama Islam di Manado kepada Bapak Dr. Ardianto PD. Diucapkan terima kasih. Dilanjutkan dengan pembacaan nominasi. Baiklah, saya akan membacakan nominasi mahasiswa dengan predikat cum laude. Yang pertama, atas nama Cindra Simbala dari program studi pendidikan agama Islam. Yang bersangkutan maju ke depan. Nama lengkap Cindra Simbala, nama panggilan JIN, tempat lahir Natali Baru, 25 September tahun 2000. Program studi pendidikan agama Islam. Nama Bapak Arman Simbala, pekerjaan petani. Nama ibu almarhumah Eva Lomangan. Anak pertama dari 3 bersaudara, hobi membaca buku, status hari ini sehingga terikat. Moto hidup, jalani semampumu, nikmati seadanya dan syukuri segalanya. Cita-cita menjadi guru. Selanjutnya, atas nama Naura Barumala, program studi manajemen pendidikan Islam. Diwakili oleh Nama lengkap Naura Barumala, nama panggilan Naura, tempat lahir Tembalang, 2 Maret 1999. Program studi manajemen pendidikan Islam. Nama Bapak Johar Barumala almarhum. Nama ibu Mugira Lunggala. Anak kelima dari 5 bersaudara. Hobi mendengarkan musik. Status hari ini pelajar, cita-cita pegawai arsiparis. Saat ini Naura sedang dalam kondisi sakit dan diwakili oleh ibu tercinta. Naura bisa terlihat di layar monitor.
Selanjutnya, atas nama Windy Grace Gunawan, Program Studi Tadris Bahasa Inggris, dipersilakan menjadi Nama lengkap Windy Grace Gunawan. Nama panggilan Windy. Tempat tanggal lahir Gresik 23 Agustus 1999. Program studi Tadris Bahasa Inggris. Nama Bapak Tony Tinawan. Pekerjaan wira swasta. Nama Ibu Maswati Mutahar. Pekerjaan ibu rumah tangga. Anak dua dari 3 bersaudara. Hobi menonton dan membaca buku. Selanjutnya yang terakhir, atas nama Dea Ramadanti Tai, Program Studi Tadris Inggris. Nama lengkap Dea Ramadanti Tai. Nama panggilan Dea. Tempat tanggal lahir Manado 28 November tahun 2000. Program studi Tadris Bahasa Inggris. Nama Bapak Pilih Tai. Pekerjaan wira usaha. Nama Ibu Nurhayati Ikilah. Pekerjaan wira usaha. Anak kedua dari 2 bersaudara. Hobi menonton. Status hari jomblo, cita-cita membahagiakan orang tua. Yang dilanjutkan oleh Bapak Alutnya Ilham. Selanjutnya dimohon kesediaan Bapak Dekan Fakultas Teknik dan Lingkungan untuk dapat memberikan sertifikat kepada mahasiswa dengan predikat cum laude. Terima kasih kepada Bapak Dekan. Selanjutnya permohonan kesediaan dari Wakil Dekan 1 Ibu Dr. Wotmania MPD untuk dapat memberikan sertifikat kepada mahasiswa dengan predikat cum laude. Ya, terima kasih. Ya, selanjutnya mohon kesediaan dari Wakil Dekan 2 Bapak Dr. Abdul Ghani PD, dipersilakan. Ya, terima kasih. Kaki dong.
Dan yang terakhir dengan kesediaan dari Ibu Wakil Dekan 3, Ibu Dr. Feby Ismail MPD, dipersilakan untuk memberikan sertifikat kepada mahasiswa dengan predikat cum laude atas nama Dea Karmidan Ditai, program studi Tadris Bahasa Inggris. Ya, terima kasih. Mari kita berikan aplaus. Ya, kepada mahasiswa yang predikat kembali dipersilakan kembali ke tempat. Sama dari mana? Dari PI semua itu? Dari PI semua? Ada masuk itu? Oh. Terus 19? Dari MI? Iya, selanjutnya mahasiswa dengan usia termuda atas nama Farah Nadia Muda Wantasan Prodi Tadris Bahasa Inggris, dipersilakan diberikan. Nama lengkap Farah Nadia Muda Wantasan. Nama panggilan saya, tempat tanggal lahir Denpasar 27 November tahun 2000. Program studi Tadris Bahasa Inggris. Nama Bapak Junaid Muda Wantasan. Pekerjaan petani. Nama Ibu Kartiti Canadi. Pekerjaan ibu rumah tangga. Hobi konser di kamar mandi. Status hari ini PDKT berwujud bukti. Cita-cita kawin dengan bule. Selanjutnya mahasiswa dengan usia tertua atas nama Medi Sanapori, Pendidikan Islam Anak Usia Dini, dipersilakan untuk maju ke depan. Nama lengkap Medi Sanger. Nama panggilan Medi. Tempat tanggal lahir Lembang 1 Mei 1967. Program studi Pendidikan Islam Anak Usia Dini. Nama Ibu Johanna Ferry Tangka. Pekerjaan ibu rumah tangga. Anak ke-1 dari 3 bersaudara. Hobi membaca. Moto hidup semangat dan selalu positif tinggi. Cita-cita sukses dunia akhirat. Yang terakhir, mahasiswa dan jarak wilayah terjauh atas nama Supriyani Watoha. Supriyani Watoha. Nama panggilan Supri. Tempat tanggal lahir Kaimana, Papua Barat 3 Maret 1995. Program studi Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah. Nama Bapak Abbas Wawara. Pekerjaan petani. Nama Ibu Alija Gurita. Hobi memasak. Status hari ini belajar. Cita-cita menjadi guru. Apa kategorinya? Ya, kami mengundang dengan kesediaan dari Bapak Dr. Tubagus Jadi LMS MDR untuk dapat memberikan sertifikat kepada mahasiswa dengan usia termuda atas nama Farah Nadia Muda Wantasan. Dipersilakan.
makan siang. Selanjutnya kami mohon kesediaan dari Bapak Dr. Bisa Anggolo POPD untuk dapat memberikan sertifikat kepada mahasiswa dengan usia tertua atas nama Misael Tony Diabis. Yang terakhir kami mohon kesediaan dari Bapak Dr. Rusman Lake PD untuk dapat memberikan sertifikat kepada mahasiswa dengan yang jauh atas nama Supriyani Watora. Silakan Pak. Terima kasih kepada Bapak Dr. Rusman Lake. Terima kasih, silakan kembali ke tempat. Selanjutnya ini yang saya tunggu-tunggu dari tadi ya, Bapak Abrari. Ya, kita akan membacakan nominasi dosen ya. Jadi ini nominasi kita hitung dari hasil survei seluruh mahasiswa Ramadhan. Ada 3 nominasi. Yang pertama, dosen dari program di Usafori atas nama dosen prodi terfavorit atas nama siapa? Ayo siapa kira-kira Bapak Ibu? Ibu Dr. Nurhayati MPI. Dipersilakan. Malu ya, ini kalau belum berani jumlah mahasiswa terbanyak ya. Wajar kalau mahasiswa terfavorit. Silakan Ibu Dr. Nurhayati MPI. Ibu silakan. Silakan Ibu. Hadiah menikah. Ya, baik. Selanjutnya dosen Prodi terbaik dengan indikator 2 mahasiswa tunggal. ya atas nama Dan Nur Halimah M. Berhasil membawa 2 mahasiswa untuk mendapatkan program tunggal dan terbanyak di kegiatan Ramadhan. yang terakhir dosen fakultas terfavorit. Ya, dosen fakultas terfavorit
ini lagi-lagi hasil voting ya. Seluruh jumlah mahasiswa yang ikut berapa nama? Mari kita panggilkan Ibu Dr. Nurmaina MPD. silakan untuk maju ke depan. Silakan Ibu. Yang memilih merupakan banyak dari mahasiswa dari laki-laki. Katanya Ibu kalem, ya. Makanya Ibu terpilih. Kami mohon mengundang kepada Prof. Dr. Nurmaina MSI untuk menyerahkan sertifikat penghargaan Ibu Prof kepada Ibu Dr. Nurhayati MPDI. Iya, sengaja kita panggil Ibu Prof karena statusnya sama. Oke, selamat Ibu Prodi, jangan lupa traktir. Ya, terima kasih Ibu. Terima kasih Ibu. Ya, selanjutnya mohon kesediaan dari Bapak Dr. Muhammad Syahriman MPDI untuk memberikan sertifikat. dipersilakan. Silakan kepada Berikut kepada member karena Sohib ya, Sohib katanya. Ya, tapi kita datang sama-sama ya. Selamat ya. di sertifikatnya. Selamat dan berhormat, terima kasih Pak Dr. Muhammad Syahriman MPDI. Jangan lupa pesan status ya. Ya, terakhir kami mengundang Bapak Dr. Rus Kubran Dukalan MPD untuk memberikan sertifikat. Iya, dipersilakan Pak. Soal masyarakatnya ya. Sama-sama begitu terus ya. Ya, ini kebetulan dua-dua ada di Gorontalo ya. Satu mazhab ya. Ya, terima kasih Bapak. Oke, terima kasih. Selamat sekali lagi. Semoga bisa tiba dengan Ya, terima kasih Bapak acara selanjutnya, pesan dan kesan dari perwakilan alumni Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Kejuruan yang akan dibawakan oleh Saudari Witi Desmond SPD. Disilakan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. First of all, thanks to Allah Subhanahu wa Ta'ala, who always give help, blessing, and salvation for all of us, so we can to be here without trouble at all. Secondly, may salawat and salam for our Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, who always give goodness in the world. The Honorable, the Dean of Tarbiyah and Teacher Training Faculty, Dr. Ardianto MD. The Honorable, the first Farsi, Dr. Mutmainah MD. The Honorable, the second Farsi, Dr. Ardianto MD. And the Honorable, the third Farsi, Dr. Khalid Ismail MD. The Honorable, all the senior lecturers, and all the head and secretary of the major and also lecturers of PAI, MPI, PGI, PDI, PDA, and PIAW. And the Honorable, the intended guests, all parents from Alma, and my beloved seniors, sisters, brothers, and friends. First of all, I would like to introduce myself. My name is Windy Grace Inamon from English Education Study Program. I am so grateful for this opportunity. I have chance to represent impression and message from all alumni. But let me use bahasa. Empat tahun telah berlalu begitu cepat. Gerbang kampus, ruang kelas, gazebo, perpus, tempat duduk di koridor Fakultas Tarbiyah, masjid kampus menjadi saksi bisu perjuangan kita melangkahkan kaki, menguatkan diri, menghafalkan doa-doa, membuat janji kepada diri sendiri untuk tetap bertahan dengan proses yang ada. Empat tahun dan bahkan ada yang lebih. Masih terlihat jelas teman-teman dengan janji-janji. Kita bertugas sama ya. Kita PPKT bareng. Kamu sudah dulu belum? Kita bikin bareng ya. Dan kalimat insya Allah kita lulus sama-sama. Masih terngiang kepala kita. Tapi proses tiap orang itu beda. Ada rasa yang menginap cemburu ketika teman-teman dengan janji-janji tersebut melangkah lebih cepat mendahului kita. Perasaan kacau di hati. Di lain sisi, harapan orang yang kita sayangi semakin berat di beban kita.
dan pertanyaan. Kapan mau bersidang? Yang selalu ditanya orang ketika masih dalam proses berjuang di semester akhir, tanpa tahu banyaknya masalah yang kita hadapi sebelum maju ujian. Jurusan teknologi itu beda, revisi. Kenapa belum selesai komplit? Kenapa belum berhasil? Kenapa hasil penelitian kamu begini? Turun penelitian ulang. Semua pernyataan itu, pertanyaan itu, saya rasa masih melekat di kepala kita. Semua lika-liku semester akhir dengan usaha menyelesaikan cerita. Diam-diam kita menangis di kos, menangis di kamar, menangis di depan sajadah, membandingkan diri dengan teman-teman yang lain yang sudah duluan mulai bercakap. Finally, akhirnya, after all of the journey that we can get through, we are here. Kita berada di sini. You should be proud of yourself. Kita patut berbangga diri dengan selempang bertuliskan nama pemberian orang tua kita dengan tambahan kata SPD yang sangat indah di belakangnya. Doa, ridho, dan perjuangan orang tua kita membawa kita berada di tempat ini, menampung banyak kata selamat dan sukses selalu dari banyak orang. Semoga mereka bisa terbayar melihatmu memakai toga esok hari. Saya pernah menulis sebuah caption di Instagram saya sewaktu saya masih dalam proses berjuang. Pernah merasa putus asa dengan keadaan. Semua yang diusahakan tidak sesuai dengan harapan. Katanya sabar adalah jalan keluar, tapi menahan emosi tidak segampang membalikkan telapak kanan. Tapi tidak ada yang mustahil jika tetap berusaha, tetap berjuang menemukan jawaban atas ketidakpastian yang ada. Mungkin di setiap tahap yang kita capai ada sesuatu clue yang diberikan semesta agar kita kemudian bisa belajar. Jika bukan menjadi pemenang, setidaknya kita bisa menjadi penyabar. Kata ini yang menjadi penyemangat saya ketika dalam. Setiap kita adalah berjuang atas diri sendiri dalam segi apapun itu. Berjuang dalam mencari ridha Allah di muka bumi, berjuang dalam segala rintangan yang mendewasakan, dan berjuang dalam meraih tujuan hidup kita. Semoga pernah di sini proses perjuangan kita, proses belajar kita. Jangan hilangkan semangat belajar kita karena perjalanan hidup masih begitu panjang. Dan kita akan kemudian sadar bahwa ilmu yang kita dapatkan masih perlu kita selami, aplikasi dan terapkan pada diri kita. Saya kemudian sadar bahwa cepat dan lambatnya proses seseorang tidaklah begitu penting. Bagaimana usaha yang kita keluarkan, tanggung jawab atas apa yang kita pilih, sabar dan ikhlas dalam segala hal membawa kita bisa menyelesaikan apa yang kita mulai. Itulah sebenarnya titik pentingnya. Rasa bangga atas diri sendiri setelah menyelesaikan sesuatu dengan segala tantangan dan cobaan.
Namun ini bukanlah sukses sesungguhnya. Kita baru saja mendobrak pintu menuju pengalaman yang lebih mengesankan. Teman-teman, orang sukses bukan berarti sukses, dan orang gagal bukan berarti gagal. Sukses juga bukan berarti kita harus menonton berdigit-digit dengan angka gaji dengan angka yang tak begitu di belakangnya. Sukses bukan seperti itu. Jangan jadikan patokan sukses orang lain terhadap diri kita sendiri, karena kitalah yang menentukan sukses kita, kitalah yang membangun arti sukses itu sendiri. Saya mewakili teman-teman serta wisuda pada esok hari. Saya ingin mengucapkan terima kasih kepada orang tua kami yang selalu memberikan restu, motivasi, dan semangat moral kepada kami. Terima kasih untuk cinta dan kasih sayang yang selalu berlimpah. Orang tua yang hadir hari ini maupun tidak, dan orang tua yang tidak bisa hadir karena telah berpulang kepada Pencipta. Dan izinkan saya berterima kasih secara khusus kepada keempat orang tua saya, mama, papa, mama tiri saya, dan papa tiri saya, yang selalu memberikan cinta kasih mereka, doa setiap langkah kaki saya, ya tentu dengan cara yang berbeda-beda. Terima kasih banyak atas semua kerja keras kalian. Terima kasih selalu memberikan kebebasan kepada saya untuk melakukan kegiatan-kegiatan yang saya sukai. Terima kasih untuk selalu memberikan saya hal-hal kecil, makan, dan lain-lain. Terima kasih untuk selalu menjadi tempat pulang ternyaman setelah hari yang begitu panjang. Saya juga mewakili teman-teman calon wisudawan FTIK IAIN Manado dengan berterima kasih sebesar-besarnya kepada dekan dan wakil dekan dan seluruh sindikat fakultas tarbiyah dan ilmu keguruan atas kerja keras membantu kami, membimbing kami, memberikan banyak masukan semenjak kami masuk di kampus ini sampai selesai, di fakultas ini sampai selesai. Terima kasih juga sebesar-besarnya kepada dosen-dosen kami yang dengan sabar dan tabah membina kami, memberikan ilmu dan pengalaman yang berharga untuk kami, memberikan waktu, tenaga, pikiran membantu kami hingga berada di sini. Terima kasih juga saya berikan kepada Kepala Program Studi dan Sekretaris Prodi sekaligus pemimpin akademik kami atas bantuan untuk mengingatkan kami, memberikan banyak saran dan masukan membantu kepada kami, membantu dalam urusan berkas-berkas kami. Dan dari awal semester sampai akhir, terima kasih juga atas semua kerja keras terbaik yang dilakukan Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan untuk kami. Semoga Allah mencurahkan banyak hikmat, pahala dan amal jariah kepada semuanya atas kebaikan dan ketulusan membangun FTIK lebih maju dan terdepan. FTIK edukatif, humanis dan religius. Sukses selalu untuk kita semua. Saya ingin memberikan salah satu lagu yang berkesan menurut saya dari Ilmu Fato. You can take everything I have. You can breathe everything I am. Like a made of glass, like a made of paper. Go on, try to tear me down. I will be rising from the ground like a sky paper. That's all for me. Thank you very much. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah pesan dan kesan yang telah disampaikan oleh perwakilan alumni Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan. Diucapkan terima kasih. Selanjutnya pesan dan kesan perwakilan dari orang tua alumni Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan Institut Agama Islam Negeri Manado yang akan dibawakan
oleh Bapak Abdul Malik Mobilitas Sarjana Hukum. Disilakan. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Dekan Fakultas Tarbiyah, yang kami hormati para wakil dekan, yang kami hormati Bapak Ibu, para dosen dan staf sekretariat, yang kami hormati para orang tua, wisudawan wisudawati Fakultas Tarbiyah, hadirin dan hadirat yang kami muliakan. Sebagai hamba yang beriman, maka sudah sepantasnya kita mengucapkan syukur alhamdulillah atas segala limpahan rahmat karunia yang diberikan kepada kita semua, sehingga dapat hadir bersama pada acara Ramadhan Fakultas Tarbiyah. Hadirin yang kami banggakan, pada orang tua serta panitia pelaksana, kami ucapkan terima kasih atas pekerjaan yang telah diberikan untuk membawakan pesan dan kesan mewakili orang tua para saudara. Bapak Dekan dan para dosen serta hadirin yang berbahagia, sebagai orang tua yang hari ini menyaksikan putra putrinya meraih gelar sarjana, maka itu suatu kebahagiaan dan suatu kebanggaan bagi kami. Saya sangat berterima kasih untuk para dosen yang telah mendidik anak-anak kami, yang telah mencurahkan ilmu dan pengetahuan serta memberikan bimbingan dan berbagai fasilitas yang disediakan dengan penuh kesabaran kepada putra putri kami, sehingga mereka dapat menyelesaikan dan memperoleh gelar dengan lancar. Kami harap dengan bekal tersebut putra putri kami dapat meraih masa depan dan cita-cita dengan lebih baik. Kami mengucapkan selamat kepada putra putri yang telah berjuang keras, belajar dengan tekun sehingga lulus dengan menyandang gelar sarjana. Gelar sarjana ini bukan akhir dari perjuangan, melainkan awal untuk menuju kehidupan yang lebih baik. Pesan kami selaku orang tua kepada putra putri kami, jangan cepat puas dengan apa yang diperoleh hari ini, apa yang kalian dapatkan selama kalian kuliah dipergunakan dengan
baik dan selalu menjaga nama baik keluarga dimanapun kalian berada. Sekian dari saya. Mohon maaf jika ada kata yang salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kayaknya Pak.